Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, tanggal 5, saya baru bisa buat video hari ini ya. Saya akan membahas request untuk tanggal periode dari 25 Februari sampai 2 Maret ya. Dan eh, saya sudah tidak membuka request lagi teman-teman ya. Jadi untuk ke depan saya akan memilih saham yang akan saya bahas di channel ini ya. Jadi ini request terakhir yang akan saya bahas di minggu ini. Oke, hari ini ada 22 saham totalnya. Saya akan membahas yang sudah keluar laporan keuangan di tutup tahun 2023 yaitu Astra International. Meskipun saya baru bahas ini Januari ya, namun masih banyak yang request, mungkin pengen tahu update-nya. Jadi saya akan update hari ini untuk saham Astra International dulu. Oke, per hari ini tanggal 5 Maret ya, 2024 harganya masih di 5.100 di mana waktu saya membahas sebelumnya masih di 5.125 ya. Jadi masih belum berubah banyak ya tanggal 23 Januari. Seperti biasa nanti kita akan membahas ini sama ya. Saya akan ulang lagi dari kinerja harga sahamnya, fundamental, seasonality, fundamentologi dan teknikalnya ya. Nanti kita akan update. Kemudian seperti biasa kita ini masih sama ya karena belum ada perubahan yang signifikan ya. Dari IPO masih naik 343% dan kinerja harga sahamnya juga masih belum banyak berubah karena memang masih sama. Cuman yang menarik di sini adalah 1 minggu terakhir dan 1 hari ini ada di titik terendahnya teman-teman ya. Masih semuanya masih ada di dalam posisi titik terendahnya ya. Di tengah-tengah gini dia terendahnya sini ya. Dan di tahun ini aja sudah minus 9,73%. Ini profil company masih sama ya, Astra, perusahaan holding multisektor. Bisnis strukturnya masih sama, ini cuma ada update perubahan aja, namun tidak terlalu signifikan, di mana HEMC ini naik ya, 41, kontribusinya naik 41%, dan kontribusi penyumbang labanya juga paling besar 57%, teman-teman ya. Yang kedua adalah sektor otomotif ya, jadi angkanya tidak berubah secara ranking, namun hanya berubah sedikit secara prosentase ya. Nah, ini update-nya untuk full year naik ya teman-teman ya. Pendapatannya naik, pendapatan bersihnya. Nah, ini kinerjanya teman-teman ya. Kalau kita lihat full year ini naik ya sesuai prediksi annualized meskipun tidak setinggi annualized ya kemarin, ini lebih rendah sedikit. Namun kesimpulannya adalah kinerja Astra tahun 2023 ini adalah tertinggi baik secara pendapatan maupun secara laba bersih. Ya, jadi ini adalah puncak dari kinerja Astra tahun 2023, teman-teman ya. Dan tadi kita lihat secara harga sahamnya justru malah ada di bottom. Untuk struktur pendapatannya kita lihat ya, ini juga naik dari sisi laba kotor, kemudian laba usahanya ini juga bergerak naik dan laba bersihnya juga bergerak naik. Jadi secara prosentase juga sebenarnya sedang dalam kondisi naik ya dari sisi kinerjanya. Ini tutup tahunnya ya naik 5% total pendapatannya, beban pokok penjualannya naik lebih tinggi sedikit tipis ya. Laba kotornya juga naik, laba usahanya naik, dan laba bersihnya juga naiknya 10,1%. Ya, jadi ini sedang kondisinya sangat baik, valuasinya juga tambah keren ya setelah keluar full year 2023. PBV pada saat video ini dibuat itu adalah PBV terendah selama 10 tahun terakhir, masih terendah selama 10 tahun terakhir teman-teman ya. Dimana biasanya diperdagangkan di 2 nih. Ya, jadi kalau kita memakai metode sederhana ya dikali 2 aja harganya ya. Biasanya diperdagangkan di harga 10.000 ya. Harga saat ini kan tadi 5.100 ya 10.200 ya. Normalnya 10 tahun terakhir itu 10 ribuan harganya. Ya, itu kalau misalnya mau main simple. Untuk pairnya juga sama ya. Ini bahkan lebih ekstrim di mana rata-ratanya 14,2, ini sekarang 6,1 atau lebih rendah ya, sepertiganya teman-teman ya dari rata-rata per annual. Artinya memang tadi performance kinerjanya tertinggi, namun secara harga terendah ya sehingga pairnya juga menarik ada di 6,1 sekelas Astra International. Dan secara earning yield teman-teman ya, ini juga sangat menarik yaitu di atas 15%, ada di 16,4%. Ini semakin murah ya, memang ya seperti tadi yang saya infokan ya. Kinerjanya semakin naik namun harganya semakin turun ya sehingga ya semakin murah valuasinya.
Dari 2020 nih semakin murah, semakin murah, semakin murah, dan hari ini juga lebih murah lagi dibandingkan tutup tahun 2023. Ya, secara overall memang ini secara kinerja naik, secara valuasi murah dari sisi apapun. Kemudian berapa harga wajarnya teman-teman ya? Ini masih sama ya, nggak jauh-jauh beda. Dengan book value 4.900, dengan harga wajarnya di PBV 1,14 sampai 1,7. Atau di 5.500 sampai 8.300 ya. Harga saat ini itu lebih murah atau terdiskon 9 sampai 39%. Ini saya sertakan ya untuk ini dari Stockbit ya, ada rating dari analis, 34 analis memberikan rating terhadap Astra ini. Dari 34 ini 23 memberikan rating buy atau beli, hold ada 8, dan sell masih ada sell 3 teman-teman ya. Ada yang sell 3, dan kalau kita lihat average-nya ya, average price-nya itu targetnya ada di 6.300 ya. Dimana saat ini ada di 5.100 ya, terendahnya 4.600, ini which is sudah jauh sekali di bawah fair value-nya ya. Dan dia estimasi tertingginya ada di 8.000 ya, ini sama dengan perhitungan saya di 8.300-an untuk harga wajar tertingginya. Ya, jadi ini memang sedang didorong ya oleh analis sekuritas, secara valuasi menarik, kinerja menarik, harga saham juga sedang turun. Ini sedang jadi ya bahan perbincangan lah ya di investor retail dan di sekuritas sama Astra ini. Dividennya ini rutin bagi dividen ya. Estimasinya ini masih mirip ya, di video saya sebelumnya ini 325 nih turun jadi 321 karena memang sudah disebutkan bahwa akan diajukan 421 ya. 421 dikurangi 98 itu sisa 323 ya. Jadi karena sudah dimunculkan oleh manajemen angkanya, jadi saya rubah selisih 2 poin saja, 2 rupiah saja. Masih sama, harganya belum berubah banyak, 6,3% ya. Oh, ini masih 525 ya. Masih harga video sebelumnya. Ya, jadi teman-teman akan mendapatkan kira-kira 6,3% di harga saat ini ya, dividennya. Biasanya dividennya itu tadi ada di bulan Mei kalau nggak salah. Ya, Mei. Bulan 5 dan 10 biasanya lah ya. Mei, nanti di 10 ada interim lagi. Nah, kita cek kesehatan finansialnya ya. Untuk quick ratio-nya overall ini oke ya, masih 1. Sebelumnya di atas 1, ini sempat turun, kemudian dia ke 1. Current ratio juga oke, masih bagus. Debt to equity ratio-nya di bawah 1, namun ini kalau kita lihat ya 2023 memang cukup meningkat ya untuk debt to equity ratio-nya. Padahal secara ekuitas seharusnya tidak turun ya, karena apa, Astra ini kan selalu profit dan pembagian dividennya nggak pernah lebih dari 100% ya payout ratio-nya. Jadi mestinya ekuitasnya selalu bertumbuh ya. Berarti ini yang memang bertumbuh memang hutangnya ya, bukan karena ekuitasnya turun. Ya, kalau kita lihat secara annual ini juga ya turun. Nah, ini 2003 mungkin mulai naik ya. Jadi mungkin tadi ada 3 analis yang bilang sell ya. Mungkin salah satu pertimbangannya adalah ini ya. Ada kenaikan ya, namun tadi secara fundamental oke semua, namun dari sisi kesehatan finansial ini memang meskipun masih jauh di bawah aman ya teman-teman ya. Dan mungkin dia juga penganut analisa nanti bandarmologi ya teman-teman ya. Nah, ini untuk seasonality sendiri ini masih sama, berpotensi naik di bulan April karena tadi ya bulan Mei adalah pembagian dividen. Jadi April ini biasanya naik ya, namun cuma hanya 60% ya, biasanya naik. Oke, cuman ya sekali lagi seasonality ini kan hanya historical ya, ada potensi hanya 60%. Tadi secara fundamental oke, secara seasonality peluangnya ada di April karena ada corporate action di bulan Mei. Nanti kita akan cek di bandarmologinya ya, karena ini lebih menentukan atau lebih dekat terhadap harga. Untuk struktur sahamnya ini masih sama, tidak berubah dari video terakhir ke saat ini masih sama semua ya. Jadi pengendali juga memang tidak memiliki saham floating di bursa, aman saja. Peran investor asing di sini oke ya, dan kita lihat ya korelasinya di tahun 2024 ini semakin tinggi ya. Januari 2,68, ini 2,2, ini 2,67 ya, di atas rata-rata biasanya. 2,67 bulan Maret ya, sehingga harganya pastinya turun lagi. Dan ini kita lihat Januari, Februari, dan Maret masih buang barang. Total 2024 sudah membuang barang 568 juta lembar saham ya. Padahal di tahun 2023 hanya beli 84 juta dan 2022 hanya beli 130 juta ya. Jadi ini buangnya cukup masif di
tahun 2024 ya. Kita lihat ya, dan hari ini tanggal 5 Maret buangnya cukup besar. 1 Maret dia kecil ya. Nah, ini mungkin hanya nge-up harga saja. Ini buang barang, ini buang barang lagi. Nah, untuk kepemilikan retailnya ini menarik teman-teman ya. Karena tadi sudah diinfo ya, banyak analis yang merekomendasikan buy. Ya, kemudian pastinya value investor, influencer juga sependapat ya bahwa Astra ini menarik untuk dibeli sekarang ya. Jadi karena masifnya seperti itu sehingga kita lihat ya penambahan holdernya luar biasa ya. 1 bulan aja ini dari Desember ke Januari karena Februari belum muncul, biasanya tanggal 10-an. Ini dari Desember ke Januari aja tuh naiknya hampir separuh dari setahun teman-teman ya. Setahun ini naik 41.000, separuh lebihnya ada di Desember ke Januari ya, luar biasa. Dan kalau kita lihat ya, ini rata-rata per investornya itu yang masuk 100 jutaan. Ya, dari Desember ke Januari dan setahun terakhir kalau rata-rata tuh 87 jutaan. Jadi lebih tinggi daripada existing pemegang saham existing yang sekarang pegang saham Astra ya, lebih tinggi nih teman-teman ya. Nah, jadi uang-uang yang lebih besar lebih masuk ke saham Astra ini investor retail lokal. Kalau kita cek perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir ya, ini kelihatan sedang distribusi investor asing tadi ya, karena ini partisipasinya tinggi dan korelasinya juga oke. Secara bandar detektor juga sedang distribusi dan secara broker summary ini juga kelihatan ya 2 triliun ya, 1,3 triliun sangat dominan sekali untuk buang barang selama setahun terakhir dari Februari ke Februari. Kita cek lebih detail ya, Februari ke Februari kita lihat ya secara prosentase lokal ID masih mendominasi pembelian setahun terakhir. Ya, siapa yang buang barang? Investor asing, terutama foreign others ya, ini dari 15,19% turun jadi 11,21% dan ini masih buang barang terus teman-teman ya. Masih buang barang terus dan ini barangnya masih cukup banyak teman-teman ya. Ini sekarang sudah seimbang nih dengan investor retail lokal ya, 11%. Yang dulu investor retail hanya 6%, ini 15% sudah pindah cukup banyak nih teman-teman ya ke investor retail lokal. Ya, ini yang kemudian reksadana lokal juga ikut buang, padahal lagi analis banyak rekomendasi ya. Banyak rekomendasi analis buy, namun reksadana lokal justru malah buang barang. Ya, kalau reksadana asing, wah ternyata sama, buang barang teman-teman ya. Meskipun ini nggak terlalu impact sih ya, hanya 9 juta lembar saham setahun terakhir ya. Dia habis akumulasi sekarang akhir-akhir ini mulai buang. Ya, jadi masih terjadi distribusi teman-teman ya di tengah maraknya analis-analis rekomendasi buy ternyata investor asing masih terus hajar kiri ya. Nah, kita lihat ya dari Januari ke Februari juga penambahannya tadi kan investor retail lokal sampai Januari ya. Masih menambah lagi di bulan Februari ya, namun jumlah investornya memang belum keluar. Jumlah lembar sahamnya sudah keluar ya. Masih nambah lagi ya, masih 96 juta dan ini penambahan terbesar dibandingkan yang lainnya. Ya, 96 juta ini terbesar ya teman-teman ya. Yang buang barang paling banyak ini sekuritas juga buang barang, ini masih buang barang ternyata. Jadi masih ditampung terus nih oleh investor retail lokal ya. 96 juta lembar saham ini paling besar penampung yang paling besar teman-teman ya. Nah, untuk grafiknya untuk bulan Maret ini juga masih sama ya, masih sama turun harganya, masih distribusi. Ini asing masih keluar tadi ya. Ini juga bandar detektor juga big distribution dan kita lihat di sini broker DX dan BB ya teman-teman ya, beda dengan yang ini ya, DX dan BB ya. Tadi kalau kita lihat brokernya, ini DX di sini, BB di sini malah ya. DX di sini. Nah, ini RX dan KZ sudah selesai, ganti DX dan BB. Ya, tadi kalau kita lihat di sebulan ini yang buang barang sekuritas ya, dimana sebelumnya itu foreign others, jadi ini sudah berbeda nih. Di sini sekuritas beli, kemudian dia buang barang cukup masif ya teman-teman ya. Jadi berbeda orang nih teman-teman ya. Oke, jadi ini masih distribusi juga di bulan Maret ini. Ya, ini pola teknikal pada tanggal 23 Januari ya. Waktu itu harganya 5125. Saya prediksi dia akan naik di atas 5250, kemudian dia akan turun ke 4650. Ya, kita update di sini ya. Waktu saya prediksi dia akan naik di atas 5250, tapi ini sempat turun dulu ya ke 4900. Dia naik ke atas 5250.
dia ranging di sini, naik lagi 5250 dan ini dia menuju turun. Jadi ini kalau kita lihat overall ini sudah mulai menunjukkan downtrend teman-teman ya, karena dia tidak bisa membentuk higher high ya. Nah, kira-kira nih harga sahamnya saya sih tetap prediksi akan tetap turun ke 4.650 ya. Masih teman-teman ya, karena apalagi ada dividen 6%. Kalau 4.650 ditambah 6% tuh kira-kira ada di 5 ribuan. Jadi kemungkinan waktu come date-nya mungkin harganya ada di 5.000 ya. Jadi ini mungkin harusnya turun dulu ya, mestinya turun dulu mungkin ya, mungkin bisa sampai ke 4.650 dulu ya, nanti menjelang dividen dia akan naik ya, di bulan April dia akan naik ke 5.000 ya. Kemudian nanti dia akan turun lagi setelah exit ke 4.650 lagi. Kemungkinan skenario-nya seperti ini teman ya, atau mungkin dia turunnya nggak sampai 4.650 ya, tapi sampai hanya 4.900 dia naik kemudian dia turun lagi. Ya, jadi saya masih memprediksi bahwa ini masih akan turun karena apa? Meskipun tadi fundamentalnya bagus, kinerjanya all time high, valuasinya murah, namun itu kan lebih jauh ya. Fundamental tuh lebih jauh dari harga itu jangka panjang ya. Yang lebih dekat adalah bandarmologi, itu lebih dekat ke harga. Dia mengatakan sedang ada distribusi besar, jadi dalam jangka pendek mestinya masih akan turun ya. Namun jangka panjang pasti akan naik karena tadi fundamental oke. Namun itu juga tergantung nanti kinerjanya di tahun 2024 ya. Jadi kira-kira itu masih sama teman-teman, masih saya prediksi. Jadi kalau teman-teman mau beli ya silakan. Kalau teman-teman mau jangka panjang ya nggak usah ngeliatin ini ya, nggak usah ngeliatin ini jangka panjang, udah beli aja cicil. Namun ya mestinya pengen dapat harga terbaik jangan lamsam karena saya yakin masih bisa turun lagi, apalagi setelah comeback dia akan turun lagi ya. Oke, itu aja teman-teman ya, kita akan masuk ke risamnya ya. Jadi untuk kinerja jangka panjangnya naik, jangka pendeknya full year 2023 ini juga naik, valuasi murah, rutin bagi dividen, forecastnya 2024 6,3%, ini hanya final ya. Nanti bulan 10 ada interim lagi, cuman kan belum ada data yang bisa dihitung. Seasonality masih sama ya, untuk potensi naik di atas 60% hanya ada di Oktober dan Desember. Untuk di bulan April tadi hanya 60% ya, tidak di atas 60% ya, itu menjelang dividen di bulan Mei. Kemudian untuk bandarmologi Februari ke Februari masih distribusi, 1 sampai 5 Maret juga masih distribusi, dan teknikalnya ini saya rasa akan masuk ke arah downtrend dengan targetnya 4.650. Ya, silahkan nanti kalau teman-teman masuk tunggu sabar aja di 4.650 ya, kalau dapat ya syukur, harganya bisa dapat lebih baik ya daripada teman-teman masuk harga saat ini. Oke, terakhir disclaimer teman-teman. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Astra Internasional. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion ya. Jika analisa saya mendukung analisanya teman-teman, mungkin bisa diambil keputusan investasi. Namun jika analisa saya kontra dengan analisa teman-teman, mungkin ya bisa dipertimbangkan lagi ya, atau wait and see dulu. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham Astra Internasional. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.